Bapak Satria, hasil pemeriksaan medis ketiga ini sama saja. Bapak tetap kami vonis hepatitis. Namun belum bisa kami pastikan jenisnya. Jadi sementara kami tetapkan dulu jenisnya hepatitis G, karena itu adalah varian hepatitis yang terbaru dan masih diteliti. Sebaiknya Bapak mengambil cuti dulu dari pekerjaan. Nasihat dokter itu untuk ketiga kalinya aku dengar. Sudah 2 bulan ini keadaan tubuhku berubah. Dimulai dari sering lelah hingga berat badanku yang merosot tajam. Bayangkan saja, dari 72 kg, beratku kini hanya 55 kilo. Ketika aku ceritakan penyakitku ini kepada ibu, beliau mengatakan bahwa dulu diriku sudah komplit diimunisasi dengan vaksin hepatitis. Entah mengapa sekarang aku bisa terkena penyakit yang menyerang liver ini. Sesuai nasihat dari dokter, akhirnya aku memilih untuk mengalah dan mengajukan cuti selama 2 minggu untuk menjalani pengobatan. Kupilih rawat jalan karena menurutku sakit ini masih belum terlalu menjadi-jadi. Syukurlah asistenku sanggup menggantikanku menjalankan tugas sebagai kepala bagian keuangan. Jadi aku bisa rileks untuk tidak terlalu memikirkan pekerjaan di kantor. Ada yang lucu sekaligus menjaga hatiku selama diriku sakit, yaitu ketika salah satu keponakanku yang diketahui indigo oleh keluargaku sendiri tiba-tiba bermain di kamarku sembari mengoceh sesukanya. Om Ria dosanya apa sih kok dijahati sama temannya? Sungguh sebuah kalimat yang mengejutkan, dan itu keluar dari mulut bocah berusia 4 tahun. Walaupun perkataannya itu seakan tidak dibuat-buat dan sempat membuatku kaget, tapi aku masih menganggapnya hanya sentilan lewat. Malam ini sengaja aku tidur tidak terlalu larut seperti biasanya. Ya, seringkali diriku tidur larut karena merevisi pekerjaan anak buahku di rumah. Waktu masih menunjukkan pukul 20 lebih 35 menit. Dan dengan santai kurebahkan tubuhku ini di atas kasur. Entah mengapa malam ini kurasakan kamarku ini begitu sunyi, tanpa ada suara hewan malam yang biasanya terdengar masuk. Senyap bagai sebuah kamar tanpa pintu dan jendela. Semakin santai tubuhku merebah. Lalu entah dari mana ku dengar suara angin yang bergerak dari telingaku. Suara itu terdengar bukan hanya sekali, namun justru berlanjut, sehingga memaksaku untuk berdiri dan memeriksa jendela kamarku. Heran, semua sudah kututup rapat. Apakah itu angin dari AC? Tapi kenapa bisa sekeras itu di telingaku? Tanyaku dalam hati. Akhirnya kembali kurebahkan tubuh ini. Kumatikan lampu kamar dan kunyalakan lampu tidur, sehingga cahaya temaram menerangi kamarku. Sebuah suara seperti ledakan petasan ku dengar pada waktu mataku baru sejenak ku pejamkan. Gila, siapa sih malam-malam begini main petasan? Gumamku menggerutu sendiri. Aku bangun dan langsung menuju jendela untuk melihat keluar. Ku dongak ke atas, namun tak terlihat satu petasan pun. Tak lama ketika aku akan menutup jendela, mendadak ku dengar suara hembusan angin lagi. Kali ini disertai hawa dingin yang membuatku merinding. Lalu terdengar lagi suara ledakan petasan-petasan itu. Ku pandangi langit dan mataku melihat beberapa bola bercahaya berwarna merah menuju ke arahku. Bola-bola itu memiliki ekor layaknya sebuah komet. Astaga, fenomena apakah ini? Apakah aku sedang bermimpi? Aku bergumam sendiri lagi.
Bola-bola bercahaya merah itu mendadak mengeluarkan suara ledakan dan seketika lenyap di udara sebelum menghantam rumahku. Sejenak lalu ku istirahatkan diri dan berdoa dengan tenang. Aku beranjak kembali ke tempat tidur dan mematapkan diri untuk kembali menutup mataku malam ini. Kurasakan hawa dingin yang menusuk tulang, angin yang berhembus pelan namun dingin sekali, sesekali mengarah dan menubruk tubuhku, dan ku dengar suara-suara wanita di antara suara angin yang berhembus dengan dinginnya itu. Sesekali suara mereka sedang tertawa dan sesekali sedang berbisik-bisik. Entah berada di mana aku ini. Kabut yang tak mampu ditembus oleh mataku menghalangi diriku untuk bergerak. Serasa kaki ini takut jatuh atau kejeblos andai salah melangkah. Sini Mas Gandum, ayo sini, ikuti suaraku. Sebuah suara seakan merayuku, mengajakku untuk mengikutinya. Apa ini hanya ilusi atau suara ini sengaja membimbingku untuk keluar dari tempat ini? Ku ikuti dengan hati-hati suara yang terus merayuku itu. Tiba-tiba sebuah hewan berbulu menubruk kakiku hingga membuatku jatuh terjebrembab. Aku berdiri lagi, lalu dari depan kulihat lagi hewan itu bersiap untuk menyeruduk sekali lagi ke arahku. Ketika sudah dekat, dengan jelas dapat kulihat wujudnya, seekor celeng berbulu hitam. Kali ini diriku mampu menghindar dari terjangannya. Ayo, lari kemari biar selamat, Mas. Ayo, Mas Satria. Suara wanita itu kembali merayuku. Kali ini menyuruhku berlari. Ku ikuti ajakannya dan aku berlari menuju arah suaranya. Ketika berlari, kurasakan ada yang tidak beres di belakangku. Akhirnya perasaanku mendorongku untuk menoleh ke belakang, dan kulihat beberapa keris dan burung gagak terbang mengejarku. Lalu ku percepat lariku tanpa mempedulikan lagi arah suara wanita tadi. Gedebuk. Mendadak celeng hitam tadi berdiri tepat di depanku dan menghalangi lariku. Aku jatuh lagi dan terjerembab ke depan. Ketika aku berbalik dan aku melihat keris-keris serta gagak tadi sudah bersiap untuk menghunusku. Kemudian dari arah belakangku datang secara misterius seorang wanita. Rambutnya putih dan memakai busana Jawa dengan rambut putihnya itu terlurai sampai ke lutut. Wajahnya tidak terlihat dan tersembunyi dengan rapi di balik rambutnya yang terurai. Wanita tadi mendekapku dari belakang, lalu keris dan gagak tadi menerjang tubuhku. Tidak, jangan sakiti aku, teriakku mengiringi rasa sakit sampai hilangnya kesadaranku. Ria, bangun nak, ini sudah jam 11 siang. Suara ibu dengan nada cemas membangunkanku. Sungguh tak kusangka mimpiku semalam itu sungguh terlihat seperti kejadian nyata. Seakan benar-benar ku alami langsung. Ada yang tidak beres sejak diriku sakit ini. Badanku sangat lemas dan kedua kakiku tak bisa kugerakkan. Seisi rumah menjadi gempar melihat kondisiku ini. Namun dengan meyakinkan aku bisa membuat mereka tenang dan tidak
keburu mengambil keputusan yang sepihak. Sejak hari itu, aktivitasku hanya berbaring dan duduk di tempat tidur untuk sekedar memainkan laptop. Kakiku tak mampu bergerak lagi, dan hal ini sungguh sangat menyebalkan bagiku. Sudah seminggu kondisiku tidak ada peningkatan. Aku tak lagi mampu berbicara, dan yang paling mengenaskan adalah badanku semakin kurus. Hingga terpaksa akhirnya aku harus opname. Diriku diopname di sebuah rumah sakit tua tempat pamanku bekerja sebagai dokter di sana. Rumah sakit ini tidak begitu besar dan gedungnya hanyalah bekas rumah dinas seorang jenderal tentara Belanda. Sebuah bangunan yang sangat luas untuk sebuah rumah dan dikelilingi oleh tembok yang terlihat bagaikan benteng. Sore harinya, pamanku datang ke kamar tempatku diopname. Sejenak dia duduk di sebelah ranjangku dan bertanya, "Sakitmu ini yang aneh." Tapi teriak, "Paman, ini ada tamu yang menginap di rumah paman." Nah, paman tadi itu sempatkan bercerita tentang kondisimu ke teman paman ini. Besok dia ingin membesukmu. Boleh kan? Ku anggukan kepala sebagai jawaban, karena mulutku masih tak bersuara. Malamnya di rumah sakit, salah satu keponakanku menginap di kamar untuk menjagaku. Dia ini termasuk keponakan yang lengket denganku. Apalagi dia sering aku ajak jalan-jalan, sudah seperti sahabat sendiri. Aku masih terjaga ketika keponakanku sudah terlelap di sofa. Hawa malam ini entah mengapa membuatku merinding. Ingin rasanya aku tertidur hingga pulas, daripada sewaktu-waktu nanti mengalami atau melihat sesuatu yang menakutkan. Dan benar saja, setelah hatiku cemas, tiba-tiba di depan mataku muncul seorang suster. Dia menembus dinding kamar. Dia berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arahku dan kembali menembus tembok dan menghilang. Apakah aku baru saja melihat hantu? Kemudian datang satu lagi, sesosok wanita berambut pirang terurai, mengenakan baju berwarna putih tulang, berjalan dengan tertatih. Darah segar terlihat keluar menetes di antara kedua ujung kemaluannya. Dia muncul dari tembok dan menghilang lagi menembus tembok, persis seperti suster tadi. Tak lama, selanjutnya terdengar perlahan sebuah senandung yang sesekali diselingi suara tawa khas kuntilanak. Dan yang terakhir adalah aku dikagetkan oleh munculnya barisan tentara Belanda yang berbaris menembus dinding, dan mereka tidak memiliki kepala. Mereka berjalan tegap, lengkap dengan senjata di pundaknya, dengan suara langkah kakinya yang keras, prok, prok, prok. Mereka sembari berbaris melintas, aroma melati juga mulai menyeruak di kamarku, dengan diikuti suara tawa kuntilanak tadi. Tak tahan dengan itu semua, lalu ku pejamkan mata dan berdoa. Lambat laun aku mulai merasa mengantuk dan tertidur. Sore keesokan harinya, pamanku datang membesuk dengan membawa temannya. "Ria, perkenalkan ini Wak Ros, teman paman dari Kalimantan." Wak Ros menginap selama 3 hari di rumah paman karena ada urusan bisnis di sini. "Nah, ini sekalian Wak Ros mau melihat keadaanmu," kata pamanku.
Wak Ros mendekat ke arahku dan menyapaku sembari mengusap dahiku. "Apa kabar, Satria? Pamanmu bercerita pada saya tentang keadaanmu yang sampai begini. Saya jadi tertarik dan iba setelah melihatmu. Tak perlu Wak Ros ini menyembunyikan apa yang Wak Ros lihat ya. Ria, kamu selama ini mendapat kiriman teluh dari orang yang tidak suka denganmu. Dan sepertinya orang ini tidak menghendaki kamu hanya sekedar sakit saja." Kata-kata dari Wak Ros. Lalu beliau terdiam. Sementara aku yang tidak mampu berbicara ini hanya mengedipkan mata sebagai tanda respon. Kemudian Wak Ros seketika itu keluar dari kamarku. Lalu beliau kembali masuk dengan ditemani seorang anak muda yang membawa sebuah akuarium mini berisi sebuah ikan berwarna biru yang indah. "Ini saya ada hadiah untukmu, Ria, sekaligus untuk menjadi temanmu selama di Opname. Ini adalah ikan arwana hasil budidaya Wak Ros sendiri di Kalimantan," ujar Wak Ros. Tak lama setelah itu, kulihat Wak Ros berbincang sebentar dengan pamanku. Entah apa yang diperbincangkan hingga kulihat raut wajah paman berubah menjadi sangat cemas. Keduanya lalu berpamitan kepadaku. Malam itu, entah atas ketertarikan apa, kuperhatikan terus ikan warna itu. Dia terlihat begitu indah, anggun gemulai, hingga sampai kusadari bahwa malam itu tidak seperti malam yang sebelumnya. Tidak ada penampakan dari makhluk halus ataupun suara-suara gaib. Malam ini begitu tenang dan hanya diwarnai oleh suara serangga malam yang akhirnya membuatku terlelap. Dan tanpa kusadari, malam itu adalah menjadi malam terakhirku. Samar ku dengar, "Tambah lagi dosisnya, suster. Kalian siapkan alat kejut jantungnya, cepat." Apakah ini mimpi? Tubuhku terasa ringan sekali hingga diriku bisa merasakan lagi kakiku. Dan ku coba untuk berdiri. Serasa diriku ini sedang melayang. Tidak ada beban yang kurasakan sama sekali. Tapi di manakah aku sekarang? Kenapa tempat ini hanya berupa ruang tanpa batas? Bahkan tak kulihat sebuah lantai sekalipun. Tiba-tiba tanganku digenggam oleh sebuah cahaya, dan di bawahnya tubuhku ini terbang menuju sebuah pintu dengan cahaya yang sangat terang, lebih terang lagi dari cahaya itu. Namun sebuah halilintar menyambarku sebelum cahaya itu membawaku melintasi pintu tersebut. Dan seketika semua berubah menjadi gelap dan aku tak sadarkan diri. Ku dengar tangisan ibu dan saudara-saudaraku. Perlahan ku buka mata dan kulihat semuanya sedang menangis. Entah apa yang mereka tangisi hingga tanpa sadar dari mulutku terucap, "Kalian semua menangisi aku." Kaget, haru, dan bingung. Itulah yang terjadi siang ini. Tanpa diriku mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Badanku juga masih lemas dan pegal rasanya. Serasa punggungku habis ditarik oleh sesuatu. Saat itu juga pandanganku jadi tertuju pada ikan arwana pemberian Wak Ros. Kuperhatikan bahwa ikan itu diam dan tak bergerak di dasar akuariumnya. Ikan itu telah mati.
Tak lama, dokter dan beberapa perawat menyuruh keluargaku untuk menunggu di luar. Lalu dokter itu berkata, "Kami ikut bersyukur bahwa Anda terselamatkan dari maut, Pak Satria. Anda tadi sudah kami nyatakan telah meninggal dunia selama 1 jam." Singkat penjelasan dari dokter itu, dan membuatku sangat terkejut. Tidak kusangka bahwa diriku telah mengalami mati suri. Seminggu telah berlalu. Penyakit yang kuderita dinyatakan telah sembuh, dan tubuhku perlahan kembali normal seperti sedia kala. Berat badanku juga naik dengan perlahan. Pada malam harinya, pamanku bertandang ke rumah untuk menemuiku. Paman ingin berbincang secara pribadi denganku. Paman menyampaikan kepadaku sebuah surat dari Wak Ros. Isi surat itu menjelaskan semua kejadian yang tidak diriku ketahui. Satria, saya sudah mendengar berita mengenai kematianmu dari arwana yang kuberikan padamu. Dan pastilah kamu masih berpikir ada apa dengan ikan arwana itu sehingga dia mati di hari kematianmu. Ikan itu sengaja saya berikan padamu untuk menjaga diri dari serangan teluh yang terakhir malam itu. Arwana itu sepertinya sudah sangat menyukaimu, hingga dia bersedia menukar kematianmu dengan nyawanya. Sungguh hal yang benar-benar tidak bisa kamu percayai pastinya. Tapi ikan arwana biru memang bukan sembarang ikan. Semua ikan arwana yang Wak Ros budidayakan di sini mempunyai silsilah layaknya seorang manusia, dan mereka istimewa semuanya. Satria, tenangkanlah dirimu, dan tak perlu kamu berpikir lagi tentang kejadian ini. Dan terakhir, saya ingin memberitahukanmu bahwa sebentar lagi kamu bisa beraktivitas kembali seperti dulu. Dan apabila secara tak sengaja kamu mengetahui siapa yang telah mengirim teluh kepadamu ini, tak usahlah kau berdendam kepadanya. Semoga kamu sehat selalu. Salam, Wak Ros. Begitu saja isi surat dari Wak Ros, teman pamanku. Wak Ros ini ternyata orang pintar. Makanya beliau mengerti sekali tentang apa yang kualami. Seminggu kemudian, aku mulai kembali bekerja di kantorku. Aktivitasku kembali lagi seperti dulu. Hingga belum sampai jam makan siang, ada yang mengabarkan bahwa Pak Wibowo, atasanku, meninggal dunia. Dengan segera kami sekantor menuju ke rumahnya untuk melayat. Di dalam mobil, asistenku bercerita, "Pak Wibowo sudah 2 minggu gak ngantor, Mas. Dia mendadak sakit hingga gak sadarkan diri," katanya. Sejenak membuatku berpikir, apakah Pak Wibowo juga sama sepertiku ya, dideluh oleh seseorang. Sesampainya di kediaman Pak Wibowo, kami menemui keluarganya untuk mengucapkan bela sungkawa. Waktu itu kebetulan bertepatan dengan acara memandikan jenazah. Sambil menunggu waktu pemakamannya, tiba-tiba kami semua yang datang melayat dikejutkan oleh keramaian yang terjadi di tempat jenazah Pak Wibowo dimandikan. Karena penasaran, aku dan teman-teman kantor pun jadi ikut-ikutan menuju ke sana untuk melihat ada kejadian apa ini hingga mendadak ramai begitu.
Di sana karena sesak, ya banyak orang juga untuk yang penasaran. Akhirnya ku sempatkan saja bertanya pada salah satu pelayat yang lain. Nah, itu loh mas, waktu memandikan jenazahnya Pak Wibowo ya, dari mulutnya itu terus keluar sisik ikan yang gede-gede berwarna biru mengkilat. Penjelasan yang sontak membuatku terkejut dan seketika merasa lemas. Ya, lalu aku melangkah kembali menuju kursi yang disediakan untuk pelayat. Aku duduk sambil termenung, memikirkan kata-kata dari pelayat tadi. Apakah mungkin Pak Wibowo yang telah mengirimkan teluh kepadaku? Lalu ikan arwana pemberian Wak Ros yang membalas perbuatannya. Seketika itu diriku dikejutkan dengan sebuah pesan yang aku terima dari sebuah nomor yang tidak terkenal. Ria, semua sudah beres. Masalahnya tidak menjadi panjang lagi. Arwana itu telah menuntaskan semuanya. Kamu jaga diri ya. Salam Wak Ros. Tulis pesan SMS itu yang membuatku merinding. Tamat.